Halo, saya ingin menjelaskan tentang pengiriman dan konfirmasi kepada customer. Jadi saat proses pengiriman, saya konfirmasi dulu kepada customer jika makanan sedang proses pengiriman. Lalu biasanya saya meminta kepada customer untuk memberikan informasi kepada saya jika barang yang dikirim atau makanan yang dikirim tersebut sudah sampai dan diterima dengan baik. Lalu setelah diperkirakan barang atau makanan yang kita kirim tersebut sudah sampai tujuan, biasanya saya cek pada aplikasi apakah benar sudah terpenuhi atau sudah sampai ke customer atau belum. Apabila belum sampai, biasanya saya cek di map posisi drivernya di mana, lalu saya cek drivernya sampai mana posisinya, seperti itu. Mengenai seberapa sering kita track pengiriman, itu tergantung dengan jarak yang ditempuh ya, jarak pengirimannya berapa jauh, kira-kira waktu yang diperlukan berapa menit, seperti itu. Misalnya diperkirakan 15 menit telah sampai tujuan, kira-kira setelah makanan dikirim 15 menit kemudian saya cek pada aplikasi apakah sudah sampai atau sudah terpenuhi pengirimannya atau belum. Apabila belum terpenuhi, saya cek seperti tadi, saya cek map pada aplikasi, saya lihat posisi drivernya di mana, lalu saya cek juga apakah ada masalah, misalnya sulit mencari alamatnya atau bagaimana, nanti saya akan bantu untuk menemukan alamatnya. Jadi pada intinya saya tidak terlalu sering mengecek atau track status pengiriman ya. Jadi hanya 1-2 kali saja. Kecuali pada situasi tertentu saja, seperti beberapa waktu yang lalu ya, pernah terjadi banjir di kota Semarang. Jadi untuk pengirimannya mungkin agak tersendat ya, karena di mana-mana banjir, jalan ditutup, jadi butuh waktu agak lama dalam pengiriman. Jadi saya lebih sering untuk ngecek atau track status pengiriman. Saya juga selalu komunikasi dengan pengemudi atau drivernya apabila barang belum sampai kepada customer. Apabila status pada aplikasi sudah terpenuhi atau sudah terkirim, saya konfirmasi lagi kepada customer, atau sebelumnya saya sudah minta kepada customer untuk memberitahu saya apakah barangnya sudah sampai dengan baik atau belum. Setelah dapat konfirmasi dari customer, jika barang sudah diterima dengan baik, ya lalu saya melanjutkan pekerjaan yang berikutnya atau pengiriman yang berikutnya. Apabila barang sudah sampai ke customer dengan baik, tentunya saya sangat senang dan lega ya. Jadi tugas terselesaikan, barang telah sampai tepat waktu sesuai dengan keinginan customer. Berdasarkan pengalaman saya dalam menggunakan jasa pengiriman, untuk Maxim cukup baik ya, pelayanannya juga baik, cara ordernya juga mudah. Cuma kadang kendalanya ada beberapa alamat yang sulit kita temukan di mapnya. Ada alamat-alamat tertentu, jika kita masukkan pada alamat tujuan itu tidak muncul. Jadi kendalanya hanya itu aja, mungkin masukan buat Maxim ya, supaya diperbarui untuk mapnya. Untuk tantangan dalam proses pengiriman sebenarnya tidak terlalu banyak masalah ya selama ini yang saya jalani. Tidak terlalu banyak permasalahan, kecuali ya seperti saya jelaskan tadi ya, pada situasi banjir atau hujan yang lebat, mungkin proses pengirimannya jadi agak tersendat atau butuh waktu cukup lama.
masalah yang lainnya, mungkin untuk alamat yang baru atau mungkin saat kita ngirim dapat driver yang tidak biasa mengirim ke alamat tersebut, tentunya agak sulit untuk mencari alamatnya ya, mungkin dia tidak paham jalannya atau mungkin belum menguasai daerah tersebut, jadi agak kesulitan menemukan alamatnya. Nah, itu aja sih. Jadi saya harus membantu drivernya, sering telepon, sering chat juga untuk kasih apa ya, ancer-ancernya gitu ya. Misalnya nanti kalau sampai perempatan belok kiri atau belok kanan, seperti itu. Biasanya saya chat juga di percakapan itu ya, saya cek di situ untuk ancer-ancernya apabila drivernya belum memahami area yang dituju tersebut. Terima kasih, itu yang bisa saya bagi pengalaman saya dalam mengirim. Terima kasih.